Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech. Kemarin kita udah pernah nge-review Tecno Camon 40, itu HP dengan price to performance yang gila banget. Sekarang kita bakal review yang si Pro-nya, ini Tecno Camon 40 Pro 5G. Ini menurut gue sih di harga 3 jutaan lebih gila lagi si price to performance-nya. Jadi langsung aja kita masuk ke videonya. Pertama seperti biasa, kira-kira harganya berapa sih? Jadi harga sendiri kalian bisa dapat Tecno Camon 40 Pro. Ini gue dapat pas harga flash sale rilis itu di harga 3,7 juta. Tapi sekarang kalian kalau mau beli di official store bisa didapetin di harga segini. Jadi semua link gue bakal taruh ada di deskripsi, dari link HP pembelian dan juga dari si link toko gue plus wallpaper. Untuk spek sendiri gue bakal taruh sini, kalian bisa lihat aja ya, speknya gila banget. Pakai Dimensity 7300 super fast, itu UFS 2.x, udah Gorilla Glass 7, dapat 3 Android upgrade dari Android 15, ada NFC juga, udah OTG, under display fingerprint, dan udah ada AI juga. Punya baterai 5000 mAh baterai. Dan sambil kita unboxing, memang HP ini tuh pas kemarin gue review kan menjadi salah satu HP dengan AI paling murah. Dan AI yang paling gue pakai Circle to Touch di HP ini ada sih udah oke banget ya. Yang pastinya lebih bagus dari Apple, karena AI Apple masih tai banget. Bisa kita lihat, kita langsung buka aja. Kemarin itu gue review yang warna hitam, sekarang gue beli yang warna biru. Dan dia udah ada low blue light hardware itu ya, certified TUF Rain Lens certified. Bagus, udah kayak laptop belasan juta itu sertifikasi kayak gitu. Kita langsung aja buka. Oh ya, ada one tap flash snap juga yang gue lumayan suka. Langsung kita buka. Boxnya Tecno khas-khas ya, dan memang dulu kan, zaman dulu tuh kalau kita inget, yang agresif gini tuh kayak Xiaomi sama Realme, inget gak zaman-zaman sebelum pandemi atau awal pandemi? Sekarang yang agresif Transsion Group, terutama Tecno, dia ngeluarin HP sekarang brutal sih. Semoga dia ngeluarin ini ya, Tecno Camon 40 yang di atas Pro tuh apa sih namanya? Ultimate apa Ultra? Itu tuh keren banget tuh, kameranya terutama. Dan di sini kalian dikasih ada kartu garansi Tecno, dan ini yang keren juga, kalian dikasih casing, dan casingnya senada sama warna HP-nya. Jadi kalau kalian pakai casing ini tetap kelihatan kayak nggak pakai casing ya, karena dia hard case tipis. Gue suka sih casing kayak gini. Ini semoga PR yang bisa diambil dari HP flagship juga ya, ngasih casingnya kayak senada gini. Jadi masih ada identifikasinya gitu, masih ada identitasnya. Di sini dikasih charger 45 watt yang sama kayak S24 Ultra, kencengnya. Type-C, SIM ejector, segitu aja. Overall udah komplit banget di box ya, yang pastinya nggak ada headphone jack. Dan kalau kita repacking lagi, kita langsung aja fokusin ke si HP-nya sendiri. Nah, langsung kita buka aja, kita kletek. Dan ini dia desain Tecno Camon 40 Pro. Desain sih sama persis kayak si Tecno Camon 40 biasa ya. Dan yang sama persis juga ini dari si build quality dan juga dari kameranya. Kameranya dia punya setup 2 kamera, main kamera di 50 megapiksel dan kamera kedua itu di 8 megapiksel. Cuma yang beda sekarang 50 megapikselnya udah bisa nge-record sampai 4K 60 berkat si chipset upgrade-nya itu. Sedangkan kamera depan dia masih sama di 50 megapiksel dan bisa nge-record di resolusi segini. Yap, gue belum tahu karena di GSM Arena nggak ada speknya, tapi kalian pasti udah bisa lihat di sini ya. Overall, desain sendiri gue masih suka banget ya, terutama ini warna birunya sih oke. Tapi gue masih lebih prefer warna hitam ternyata, tapi warna biru juga kelihatan bagus, dan gue suka sebetapa tipisnya HP Tecno Camon tuh. Walaupun baterainya segede gedem, tapi tipis banget. Di sini ada bekas lem, tinggal dihapus. Dan yang pastinya nggak usah dicek unit, ini unit baru jadi mulus sekali. Untuk SIM sendiri banyak penasaran, kalau bisa kita lihat di bawah, di sini SIM-nya support dual SIM ya. Cuma memang nggak ada microSD expansion, tapi menurut gue sih udah cukup ini karena dia internalnya di 256GB dan RAM-nya di 8GB. Bukan 16 ya, itu RAM Plus yang gue nggak rekomen nyalain, terutama kalau UFS-nya bukan UFS 4.0. Tapi 4.0 juga mending dimatiin sih. Dan di sini juga udah dikasih pre-applied plastic screen protector, dan untuk berat sendiri dia beratnya cukup enteng ya. Ada di 180 gram, walaupun dia HP-nya cukup besar di 6,7 inci layarnya, tapi overall masih kerasa enteng lah, jadi enak dipegang ya. Itulah keunggulannya plastic build ya. So, seperti biasa, gue bakal setup dulu HP-nya, dan nanti kita bakal balik lagi untuk si first impresi. Kita quick review, kita dikit-dikit tes-tes dari haptic, fitur-fitur AI, dan teman-teman ya. I'll be back soon. Oke guys, udah gue setup HP-nya. Seperti biasa, yang pertama kita langsung tes bagaimana untuk optical fingerprint. Sama kayak di Tecno Camon 40, penempatannya memang dia agak terlalu bawah, ya khas HP Cina lah. Kecepatan sendiri, ini udah cukup bagus ya. Bisa cepet banget, bisa kita lihat optikalnya.
Yap, untuk HP 3 jutaan sih udah sangat bagus. Cuma memang tadi ini ada sedikit defect, ya defect kecil banget sih, nggak penting. Jadi bisa kita lihat ini layarnya gue udah cabut ya, tadi screen protector plastiknya. Kenapa? Soalnya tadi tuh di sini kayak ada debu sama dust kayak bubble gitu banyak. Gue baru sadar, jadi itu agak sedikit mengganggu ya pasti, jadi gue cabut aja lah ya. Itu cuma plastik screen protector kok, bukan hydrogel. Nanti kalian bisa pasang sendiri, dan kalau misal kalian beli HP Xreview, nanti gue bakal ingetin juga sih, ini gak ada screen protector tapi dia udah pakai Gorilla Glass 7, harusnya sih udah awet banget lah layarnya. Next, untuk UI sendiri dia pakai HiOS ya, dan HiOS bener-bener come a long way banget ya. Dulu HiOS tuh kayak kaku banget, jelek. Sekarang sih udah cukup oke lah, tetap nggak selevel kayak ColorOS atau HyperOS, tapi ya udah cukup bagus lah makin hari. Dan yang pastinya dia sudah di Android 15. Kalau misalnya kita lihat my phone, bisa kita lihat di Android 15, Android version 15, device name storage 256 GB, dan ini pakai RAM Plus-nya pakai yang main fusion-nya pakai yang 5 GB. Nanti sih pas gue full review sama game test, gue bakal matiin aja karena RAM Plus sih menurut gue kurang bagus. Itu fitur pertama yang harus langsung dimatiin. Untuk layar sendiri, bisa kita lihat bezelnya, ini tipis ya. Dia atas bawah memang masih agak tebal, tapi at least simetris, dan kalau dia pakai Edge display, jadi sampingnya kerasa tipis dan kerasa modern. Ya ini ngingetin gue sama zaman-zaman Samsung Galaxy S9 gitu ya, si bodinya, cuma memang kan S9 nggak full screen. Terus mumpung kita lagi di setting, ada fitur apa aja sih di setting? Karena Tecno fiturnya lumayan banyak. Seperti Tecno AI, bisa kita lihat ya kalau kita klik. Di sini dikasih tahu ada apa aja, ada Ella Voice. Dia tuh kalau nggak salah pakai DeepSeek, jadi pinter banget ya. Ini untuk ngelawan Apple yang pakai ChatGPT, ada call assistant, translation, document writing, AI note, banyak AI-nya, dan yang paling gue pakai circle to search. Fitur favorit gue ya. Seperti gini ya, fitur yang gue sering pakai banget di S24 Ultra gue. Dan di sini juga yang pastinya ada button yang ini bisa di customize ya. Ini ngingetin gue sama action buttonnya di Apple. Dan yang bikin unik juga guys, ini mirip banget ya, mirip banget one tap buttonnya nih. Ingetin kalian sama sesuatu nggak? Animasi atau grafik design kayak gini. Mirip banget Apple ya. Dan dia bisa diatur double press atau long press. Long press bisa diatur juga untuk apa aja. Tapi ini long pressnya kayaknya defaultnya langsung wake up Ella, jadi long press saya nggak bisa diatur ya. Yang bisa diatur yang double press, dan bisa diatur juga cukup banyak aplikasinya. Gue sih pindah ke open camera karena gue jarang pakai flash snap. Dan mumpung kita lagi di aspek niru-niru Apple, gak cuma itu yang mirip sama Apple juga pastinya dari Dynamic Island ya. Ya, Tecno memang pertama kali ngeluarin ide itu langsung, aduh ini copy banget, karena memang sama persis kalau misalnya kita coba dengerin lagu, kita keluarin ke atas, langsung Dynamic Island. Mirip banget lagi ya. Kayak plek-ketiplek gitu loh. Ya, nggak apa-apa sih sebenarnya copy-copy, cuma ini mirip banget, terlalu mirip menurut gue. Tapi ya, seperti itu mungkin kalau misalnya kalian suka ala-ala Dynamic Island, ada juga pretty good. Dan next yang gue mau bahas juga, ada beberapa fitur lagi yang lumayan bagus di settingnya. Jadi kalau misalnya kita ke setting lagi, ke indikator light, ya di sini ada LED light yang udah langka banget ya di HP zaman sekarang. Dia ada di sini ya, indikator lightnya nih, atas flash. Bisa kalian customize juga untuk nyala kapannya. Dan di special function di atas one tap yang niru Apple itu, di sini ada ngasih tahu aja ada apa aja, kayak seperti dynamic port, split screen ya, nice. Apple sampai sekarang belum bisa kayak gitu, dan masih banyak lagi, kalian bisa lihat sendiri lah. Ada game mode juga, walaupun ini HP bukan HP gaming ya, tapi kemarin pas gue review Tecno Camon 40 sih buat gaming, oke. Harusnya ini sih lebih bagus lagi ya, karena kan chipsetnya lebih kencang. Dan aspek yang gue suka banget dari HP ini right off the bat ya, gak cuma dari layar yang bagus banget kualitasnya, ini memang Tecno masalah layar sih bagus banget di atas harganya, tapi yang gue suka juga haptiknya. Wah, ini haptiknya gak main-main loh guys. Ini haptiknya kayak HP flagship loh. Jadi kalau misalnya kita coba nulis-nulis aja ya di setting, misal kita coba ngetik gini, oh ini haptiknya bagus, terasa sangat premium. Memang nggak se-powerful HP flagship kayak Samsung atau Apple, tapi ini udah kerasa premium banget loh, kayak HP 6-7 jutaan, bagus banget. Dan yang premium juga, dia sudah support Dolby Atmos. Tadi gue dengerin beberapa lagu, suaranya sih ini oke banget untuk HP 3 jutaan speakernya ya. Bisa keras, mid-range-nya bagus, treble-nya bagus, bass-nya juga ada, tapi memang gue rasa soundstage-nya agak sedikit kecil. Jadi ya, kalau misal kalian kita denger dikit aja ya, si KN Feels Kid. Suaranya juga keras banget loh ini, di volume sekitar segini aja udah keras banget, jadi udah sangat baik.
Dan buatnya penasaran, untuk DRM info sendiri di sini sudah di HDR10+, nice. White color gamut juga udah true ya, mantap. Dan di Wideframe L1 yang pastinya. Cuma bisa kita lihat nih di sini bloatware-nya Tecno memang masih agak banyak ya. Ada TikTok, Lazada, Facebook, ada Mobile Legends, Snack Video, Rhythm, itu ini bloatware-nya lumayan banyak. Ya khas HP Cina lah ya, bloatware-nya masih agak banyak, tapi at least nggak banyak-banyak banget lah. Saya sama kayak HP Cina lainnya. Untuk one-handed usage, HP ini memang cukup besar, tapi karena dia itu langsingnya nggak lebar banget, jadi untuk tangan gue sih masih lumayan confident satu tangan tanpa casing. Karena HP ini juga lumayan tipis, jadi nggak bulky-bulky banget loh, jadi masih enak. So, mari kita langsung tes yang terakhir, yaitu dari kamera quality-nya ya, karena ini yang lumayan oke, sedikit upgrade dari Camon 40, bukan dari lensanya, tapi lebih dari chipsetnya, jadi lensanya ikut naik juga karena processingnya lebih baik kan. Kita langsung tes pakai main kameranya di 1 kali. Dan kalian bisa zoom kalau ingin lebih bagus karena nggak bakal loss of quality, ini 2 kali. Dan ini untuk ultra wide-nya, yang memang bisa kita lihat ya tadi, nggak sebagus main kamera dan warnanya lebih ke arah pink sih gue rasa. Dan ini untuk selfie-nya sendiri, kelihatannya bagus ya selfie-nya. Dan terakhir untuk video recording ternyata gue salah, di GSM Arena ini bisa nge-record 4K 60, tapi ternyata pas gue lihat di sini maksimalnya hanya di 4K 30. Tapi positifnya kamera depannya juga maksimal ada di resolusi yang sama. Jadi mantap, depan belakang udah bisa 4K 30. Untuk viewfinder sendiri agak sedikit laggy, tapi harusnya pas kita record sih nggak parah ya laggy-nya. Oke, langsung aja kita tes 1, 2, 3. Guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 30 fps di Tecno Camon 40 Pro. Kalian bisa dengerin gimana kualitas videonya dan kualitas mikrofonnya. Terus kalau misalnya kita zoom kayak gini, dia maksimum fokusnya cukup bagus ya di segini. Kalian bisa gonta-ganti lensa juga nih, bisa pakai lensa. Oke, ternyata nggak bisa ya. Tadi di viewfinder ada tulisan bisa pakai lensa ultrawide, tapi ternyata nggak bisa dipencet. Lensanya cuma tulisan doang, itu kayaknya bug software deh, nggak bisa dipencet. Maksimum zoom, kalian bisa ngezoom sampai maksimal di 10 kali. Zoomnya agak sedikit laggy ya, tapi it's okay. Noise sendiri sih karena dia 4K 30 cukup tertata ya, nggak parah-parah banget. Oke, kita langsung aja balik ke main kamera. Ini 8 megapikselnya tuh ultrawide hanya bisa di resolusi 2K ya, 2K untuk 8 megapiksel. Tapi tadi agak ngebug loh. Pas ini kita langsung liatin lagi aja guys. By the way, tadi video kualitasnya sih cukup oke menurut gue. Tapi kalau misalnya kita ganti ke main kamera, kita 4K 30, kita pencet record, ini logo 0,6-nya masih ada, tapi pas dipencet hilang. Mungkin bisa dibenerin ya di software next update-nya. Oke, cuma segitu aja untuk tes video dan fotonya. Jadi, first impression menurut gue, ini upgrade yang lumayan cukup oke dari Tecno Camon 40 biasa. Dari chipsetnya yang kerasa lebih responsif, memang nggak seresponsif HP flagship ya pastinya, tapi kerasa cepet, kerasa enak. Terus yang gue rasa juga kamera kualitasnya sekarang jadi bisa 4K, bagus. Dan harga 3 jutaan sih ini oke banget ya. Memang ini bukan HP gaming, HP ini memang lebih ke entertainment dan productivity ya, kayak dari premium feeling di tangan, layarnya bagus banget, speakernya oke, kamera oke, chipset memang nggak bagus banget. Yang pasti kalau misalnya kalian mau buat gaming, Poco F6 bekas harganya mirip kayak ini, mungkin itu jadi pilihannya lebih baik. Tapi first impression ini cukup oke dan full review-nya bakal tayang minggu depan, gaming test juga bakal tayang setelah full review, jadi sehari sebelum full review ya, stay tune aja. Thank you for watching, jangan lupa dan subscribe, dan kita ketemu lagi minggu depan untuk full review-nya. Bye!